Halo WhatsApp good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati dan senantiasa akan selalu membahas sinetron Naluri Hati kesayangan kalian. Dan juga di sinetron ini kita bisa mendapat banyak pelajaran karena sinetron yang tidak berkelit-kelit dan tidak banyak adegan-adegan yang membuat kita jengkel ini menjadi sinetron favorit ibu-ibu sejagat Nusantara. Baik, di episode kali ini juga dimana kita bisa menyaksikan ada hubungan antara Naila dan juga Zen yang semakin hari semakin rekat saja. Kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh Zen selanjutnya? Apa Zen akan mengulur waktu pernikahannya atau justru dipercepat? Karena Zen juga sadar pasti orang-orang di balik itu ataupun barisan sakit hati akan selalu mengincar keamanan dan keselamatan si Naila. Baik guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron ini dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang lebih panjang lagi. Dan mari kita masuk ke pembahasannya. Baik, scene akan dimulai dimana ketika ada si Naila yang sangat senang sekali karena selama ini si Zen telah melindungi dirinya dari berbagai macam mara bahaya. Di sini si Naila tidak kurang-kurang menghaturkan ribuan terima kasih kepada si Zen karena selama ini Zen sudah berhasil melindungi si Naila. Saat obrolan romantis penuh makna itu pun terjadi, datanglah si Cici membawa Sirian yang tidak henti-hentinya menangis. Di sini mereka pun bertanya kepada Cici, kenapa Sirian itu menangis? Apakah memang kamu tidak becus untuk mengasuh anak kecil, Cici? Nah, Cici pun berkata kepada si Naila dan juga si Zen bahwasanya dia juga tidak mengerti kenapa Sirian terus-terusan menangis, padahal sebelum tidur dia sudah membacakan cerita ataupun dongeng untuk Sirian. Si Zen pun terheran-heran mengapa biasanya anak suka didongengkan sebelum tidur. Kenapa Sirian saat ini ketika kamu dongengkan malah dia tidak tidur, ngamuk-ngamuk dan juga malah menangis. Di sini Cici pun menjelaskan bahwa dia membacakan dongeng film-film kisah tentang hantu. Ya wajar sajalah Cici, anak kecil dibacain dongeng hantu. Ya dia nggak mau tidur, malah nangis yang ada. Akhirnya si Naila pun membujuk Sirian untuk supaya mengajak Sirian kemudian tidur bersamanya. Rian pun langsung merasa senang dan langsung ketawa-ketawa lagi. Beda pas dia dengan si Cici, rasanya sedih sekali melihat si Rian ya guys. Nah, di sini pun si Zain sudah bisa melihat dan menilai guys betapa si Naila ini memiliki sosok keibuan, baik hati dan juga tidak pernah dendam dan juga suzon kepada orang lain. Si Zain semakin yakin bahwa si Naila ini adalah pilihan tepat untuk dijadikan istri dari anak-anaknya. Nah ini guys, jadi semoga saja ya si Zain dan Naila akan secepatnya menjadi suami istri yang sah dan juga tidak ada hambatan satu apapun, termasuk trio Wek-Wek dan juga si Agnes. Nah guys, ke scene lain, adegan lain lagi dimana kita bisa melihat ada si Sandi dan si Cindy yang tidak henti-hentinya berdiskusi mempersoalkan permasalahan Amanda yang kini berubah menjadi Naila. Si Sandi seperti biasa ingin si Naila balik lagi kepada dirinya karena dia tidak ingin kehilangan Naila. Kalau si Cindy dia hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja dan ingin meraup keuntungan dari semua prahara permasalahan ini. Saat di sini si Sandi dan si Cindy pun mengobrol, datanglah pesan dari si Gilang yang mengajak si Cindy ketemuan. Si Cindy pun pamit kepada si Sandi untuk bertemu dengan si Gilang dan menceritakan untuk membahas semua rencananya untuk mendapatkan si Naila. Padahal di sini si Gilang sedang membohongi si Sandi. Si Gilang hanya akan membunuh si Naila pada akhirnya. Tapi si Sandi belum juga sadar akan hal itu dan belum sadar akan ide licik, busuk dan juga menjijikan dari si Cindy.
serta kesin lain lagi di mana kita bisa menyaksikan penderitaan yang begitu mendalam yang dialami oleh Bu Elis dan juga si Tony guys. Mereka seperti gelandangan yang mencari-cari tempat. Saya jadi inget lagu Rhoma Irama nih guys. Nah ini juga yang menimpa Bu Elis dan juga si Tony guys. Ketika mereka melihat sebuah pagar dan ada palang pintunya, mereka pun masuk dan mencoba untuk beristirahat di sana. Namun malangnya mereka harus dihadapkan kepada sesosok penjaga pagar tersebut. Ternyata itu adalah makam keramat yang dikeramatkan oleh masyarakat Bali, dan akhirnya penjaga tersebut pun mengusir mereka seperti gelandangan yang sedang mencari makan. Baik guys, di scene lain lagi nih dimana bisa kita melihat ada si Gilang, si Bu Rima dan juga si Cindy yang sudah bertemu. Nah di sini mereka kembali merencanakan sesuatu, dan lebih parahnya lagi si Gilang masih tetap bersikukuh untuk membunuh si Naila. Bu Rima hanya tidak ingin semua rencana untuk pengalihan aset itu gagal guys. Jadi dia akan memerintahkan si Gilang segala sesuatu yang penting bisa menyingkirkan si Naila. Lalu bagaimana jikalau si Sandi sampai tahu rencana busuk mereka di belakang si Sandi? Apakah si Sandi akan tetap membiarkan Bu Rima dan Gilang berkeliaran dengan kejahatan-kejahatannya? Atau justru si Sandi akan berbuat sesuatu, mengingat dia sekarang ini memiliki bukti otentik soal pembunuhan Om Aryo yang memang sengaja disetting oleh Gilang dan juga Bu Rima. Semoga saja Bu Rima secepatnya bisa tertangkap ya guys, karena kejahatannya akan sangat meresahkan jikalau memang dia masih berkeliaran di dunia nyata. Baik guys, ke scene lain lagi, akhirnya si Rian pun tertidur lelap di pelukan si Naila guys. Tapi di empat penjuru mata angin yang lain, di mana ada si Tony dan Bu Elis yang sedang mencari-cari tempat untuk berlindap sejenak. Mereka melihat ada villa yang dulu pernah ditinggali oleh mereka, yakni villa kenalannya Bu Elis. Mereka pun berniat untuk menyusup ke villa itu dan tidur dan tinggal sementara di gudang. Apapun yang terjadi, mereka harus menemukan tempat persinggahan malam ini, karena jikalau tidak mereka akan kembali tidur di atapkan langit dan berdasarkan tanah. Itu sangat menyedihkan sekali untuk mereka guys. Akhirnya mereka menemukan gudang yang mereka cari. Gudang yang penuh dengan sawang dan sarang laba-laba tersebut pun akan jadi tempat peristirahatan mereka sementara waktu. Dan sementara itu, semoga saja Ibu Rima akan sesegera mungkin mendapatkan karma atas segala perilaku yang sungguh kurang berperi kemanusiaan tersebut. Baik guys, sampai di sini dulu berita dan informasi ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.